The Talent Code. Dalam membangun tim, kita perlu mengenali potensi dan bakat yang terpendam di dalam diri seorang manusia. Namun, terkadang seseorang mengalami kebuntuan ketika mengembangkan bakatnya. Buku The Talent Code karya Daniel Coyle menghadirkan pandangan yang menarik tentang bagaimana cara mengembangkan bakat sejati dari setiap manusia. Dia punya 3 konsep yang sangat spesifik untuk mencapai target tersebut. Daniel Coyle mengeksplorasi apa yang diperlukan untuk menciptakan bakat yang ia definisikan sebagai kepemilikan keterampilan berulang yang tidak bergantung pada ukuran fisik. Itulah bakat. Coyle menjelaskan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami bahwa ketika saraf terpicu, mielin menempel pada serat yang aktif. Semakin banyak saraf yang menyala, semakin banyak mielin yang membungkusnya. Semakin banyak mielin yang membungkusnya, semakin cepat sinyalnya bergerak. Dengan cara ini, dengan otak, orang kaya bisa jadi semakin kaya. Dengan orang pintar jadi semakin pintar, dan seterusnya. Dia membagi pengamatannya menjadi 3 bagian utama. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah mengetahui potensi melalui deep practice. Deep practice adalah proses belajar yang berfokus pada melampaui batas kemampuan diri dan menciptakan koneksi saraf baru di dalam otak. Dalam hal ini, latihan dijalani dengan maksimal, dengan penuh konsentrasi dan ketekunan. Coyle mengilustrasikan bahwa melalui deep practice, manusia dapat mengatasi hambatan dan memperluas batas kemampuannya. Pentingnya deep practice dalam mengembangkan bakat tak bisa kita abaikan. Ketika seseorang benar-benar fokus dan berkomitmen untuk melewati batas diri, kualitas latihan meningkat secara signifikan. Bukan hanya sekedar berulang-ulang, tetapi latihan dengan kesadaran dan analisis mendalam untuk memahami kesalahan dan perbaikan yang harus dilakukan. Salah satu kutipannya adalah, menjadi maju berarti mengalami kegagalan kecil. Ada kecerobohan yang berulang. Itulah deep practice. Sebelum kita jabarkan lebih lanjut, kita masuk poin nomor 2 dulu. Poin nomor 2 adalah memantik motivasi melalui ignition. Ignition adalah fase di mana gairah dan semangat bakat lahir. Sebuah momen ajaib ketika seseorang merasa tertarik dan terinspirasi oleh sesuatu yang sangat mendalam. Coyle menjelaskan bahwa momen ignition ini bisa terjadi karena sebuah peristiwa yang menarik perhatian, suatu dorongan dari orang lain atau kesempatan yang membuka mata seseorang terhadap potensi dirinya. Tanpa ignition, bakat dan potensi cenderung terkubur dan tak tersentuh. Inilah mengapa penting bagi orang-orang di sekitar kita untuk mendukung dan memotivasi, sehingga menginspirasi munculnya momen ignition dalam diri kita. Ketika semangat bakat membara, dorongan untuk berlatih dan mengembangkan potensi akan menjadi kuat dan berkelanjutan. Temukan cara untuk memicu motivasi intrinsik dalam anggota tim. Ciptakan momen-momen inspiratif dan mendalam yang mendorong gairah dan tekad untuk berkembang. Saya pikir ide di bagian ini sangat dapat diterapkan dalam building tim di kantor. Gagasan bahwa tim akan berprestasi lebih baik jika didampingi mentor yang sukses sangat kuat bagi saya. Hal ini menjelaskan fenomena yang sering saya lihat. Para anggota tim lebih memilih mentor yang keras atau tanda kutip jahat daripada mentor yang mudah atau baik. Anggota tim merasa sukses ketika dipimpin oleh seseorang yang tampak sukses. Ignition tidak dirancang untuk mengikuti aturan, namun dirancang untuk bekerja dan memberikan energi apapun untuk tugas yang telah dipilih. Jadi sebagai leader kita harus bisa kayak transfer energi ke tim. Apa energi yang mau kita transfer? Kalau leadernya yakin, baru dia bisa transfer keyakinan. Kalau leadernya bahagia, baru dia bisa transfer kebahagiaan. Kalau leadernya sukses, baru bisa transfer kesuksesan. Tapi poin energi ini penting banget kalau kita mau mengignite bakat dari tim kita. Sekarang, yang ketiga adalah membangun tim melalui master coaching. Master coaching adalah bimbingan oleh mentor atau pelatih yang berpengalaman dalam bidang yang sama. Selain itu, Coyle menekankan pentingnya kehadiran sosok yang bisa membimbing dengan tepat, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan memberikan dukungan emosional. Seorang pelatih berkualitas dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan, juga memberikan arahan yang benar dalam proses belajar. Peran master coaching sangatlah penting dalam mengarahkan potensi seseorang menuju kesempurnaan.
Seorang mentor yang tepat dapat membantu menghilangkan batasan dan memberikan wawasan baru. Ketika individu memiliki panduan yang baik, proses belajar menjadi lebih efisien dan efektif, sehingga bakat yang terpendam dapat berkembang dengan optimal. Terkadang sebagian pelatih atau mentor itu sifatnya pendiam. Mereka lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Alih-alih memberikan pidato inspirasional, para pelatih ini menghabiskan sebagian besar waktunya menawarkan penyesuaian kecil, bertarget, dan sangat spesifik. Daniel Coyle menyebut para pelatih ini sebagai talent whisperer alias pembisik bakat. Master coach adalah salah satu kunci utama pembuka talent code. Misalnya adalah John Wooden, guru basket Amerika yang legendaris. Dia bisa membawa timnya menang kejuaraan nasional bertahun-tahun berturut-turut. Ia mampu merasakan anak didiknya dan ikut bergerak. Saran-sarannya jauh dari teoritik tapi langsung aplikatif, hanya kecil-kecil tapi diulang terus-menerus sehingga masuk ke dalam bawah sadar oleh timnya. Wooden lebih berminat pada kesalahan dan memberikan solusi singkat yang praktis. Ia banyak mengumpulkan informasi dengan detail, semua dicatat. Oh, minggu ini latihannya apa, minggu depan apa, akibatnya apa latihan sebulan ini dibandingkan bulan yang lalu, apa akibatnya latihan tahun ini dibanding latihan tahun lalu. Bahkan dia mengagendakan latihan itu menit demi menitnya, mau latihan apa itu dia rapat dulu sama timnya, diskusi dulu sama timnya. Itu yang menjadikan dia salah satu pelatih basket terbaik sepanjang masa. Sekarang, bagaimana membangun skill yang bahwa kita perlu paham, ini merupakan bagian dari membangun kepercayaan atau trust. Kepercayaan dalam hal ini bergerak ke dalam diri sendiri melalui dua sumber. Sumber pertama yaitu diri sendiri, dan yang kedua adalah melalui orang lain. Sebagai contoh, seorang anak yang sedang berlatih berjalan, ia menumbuhkan kepercayaan dalam dirinya dari sebuah ignition yang merupakan visi mengenai dirinya yang bisa berjalan. Bagaimana bentuk visi seorang anak? Ini hanya bisa dilihat dari struktur mielin dan saraf dalam tubuhnya. Kepercayaan berikutnya yang ia dapat yaitu dari orang di sekitarnya yang memberikan dorongan berupa motivasi bahwa ia bisa melakukan hal tersebut atau memberi pujian mengenai prosesnya. Lebih lanjut, proses anak belajar berjalan hingga berhasil berjalan sendiri ini juga menggunakan kombinasi The Talent Code. Pertama, ia berlatih berdiri. Berikutnya baru dia mencoba melangkah, terjatuh, bangkit lagi, terjatuh lagi, belajar mengenal keseimbangan tubuhnya, jatuh lagi kemudian bangkit, jatuh lagi kemudian bangkit, jatuh lagi kemudian bangkit. Ini yang masuk ke dalam tahap deep practice, diulang, diperbaiki, diulang, diperbaiki, diulang, diperbaiki. Tahap berikutnya, sang anak membayangkan dirinya bisa berjalan seperti orang dewasa, berjalan melalui visi yang ia tangkap setiap hari. Ia kemudian bisa menjadikan visi tersebut sebagai ignition yang memicu motivasinya untuk terus belajar melangkah tanpa berhenti hingga bisa berjalan sendiri. Dan peran orang dewasa yang mengajarinya melangkah merupakan bagian dari step 2 yaitu master coaching, di mana mereka akan diajarin bagaimana melangkah, apa yang harus dilakukan saat belajar berjalan dan sebagainya. Sebagai closing statement, ketika membaca buku ini, saya sadar banyak yang mengabaikan apa yang menurut saya cukup jelas. Beberapa orang dilahirkan dengan bakat dan kemampuan yang lebih kuat di bidang tertentu dibanding yang lain. Karena kita punya kendali besar atas keterampilan apa yang kita kembangkan, dan masing-masing dari kita punya lebih banyak puisi daripada yang bisa kita duga. Buku ini adalah bacaan yang bagus. Ini adalah buku yang menurut saya harus dibaca oleh setiap leader, setiap pelatih, trainer, coach, ataupun setiap orang tua harus membaca buku tentang bagaimana mengembangkan talent orang lain di sekitar kita. Dan juga kita bisa belajar untuk diri kita sendiri.